Nah, sekarang kita bahas yang cara dipotong. PP21-nya lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena ada yang resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini saya akan membahas terkait cara menghitung PPh 21 TER yang lebih bayar. Nah, biasanya PPh 21 TER itu kan sudah otomatis terisi PPh-nya berapa. Jadi kemungkinan salah itu sangat kecil. Namun jika ada karyawan yang resign, nah, itu biasa terjadi lebih bayar PPh-nya. Lah kok bisa? Ayo kita sekarang bahas cara menghitung PP21-nya serta cara lapor PPh 21 TER yang lebih bayar. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis ya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik, ini adalah simulasi di rumus Excel ya, cara perhitungan PPh 21 TER yang menurut saya sudah sangat simple, sangat enak, otomatis semuanya. Kita simulasikan dengan singkat. Saya coba ada beberapa karyawan, ini bisa dibuat 1000 karyawan juga bisa ya, tinggal tambah aja row-nya di sini. Tambah row-nya, baru tarik rumusnya ke bawah, udah beres. Jadi satu sheet bisa untuk banyak karyawan, 1000, 2000 bisa. Nah, ini untuk yang format dipotong, ini untuk format ditunjang PPh 21-nya. Jadi PPh 21 TER itu hanya dua, ya, hanya dua cara atau dua metode, dipotong atau ditunjang. Beda sama dulu, ada namanya ditanggung. Kalau sekarang itu nggak ada. Nah, sekarang kita bahas yang cara dipotong. PP21-nya lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena ada yang resign. Contoh, di bulan Januari masih full, Februari juga masih full. Nah, di Maret ada yang resign nih, dua orang. Mungkin ekspatriatnya. Ini di atas ekspatriat ya. Rumusnya sama, cuman saya bedain barisnya agar untuk mudah mengidentifikasinya mana ekspat, mana lokal. Contohnya ada ekspat resign, Miyagi sama lokalnya Roy ya. Saya marking warna merah. Jadi ketika teman-teman menghitung PP21 dengan format ini, di Maret itu nggak usah lagi dimasukin nama tersebut. Biasanya kan ada sisa gajinya tuh. Biasa nih gaji rutinnya si expatnya 110 juta, Roy-nya 9 juta, biasanya flat. Biasanya nggak flat juga bisa, terserah lah pokoknya. Nah, di Maret mereka udah gajian terakhir nih. Ya, mereka resign tapi masih dapat gaji terakhir. Teman-teman nggak usah input di Maret. Di Maretnya nggak usah diinput, input aja yang lain. Ya, karyawan yang lain, oke udah dapat angkanya. Nah, untuk di Maret, karena dia adalah gaji terakhir, maka dihitungnya menggunakan tarif pasal 17 ya, sesuai PMK-nya. Karena kalau pakai TER, itu kan Januari sampai November menggunakan tarif TER ya, TER A, TER B atau TER C. Dan Desembernya itu harus digunakan dengan tarif atau metode pasal 17 ya. Jadi semuanya masih tetap pakai pasal 17, cuman Januari sampai Novembernya aja yang berbeda. Nah, case-nya ketika ada yang resign, maka di bulan resign tersebut harus menggunakan tarif pasal 17. Nah, di Maret jangan diisi ya, di Maret jangan diisi, teman-teman bisa geser ke samping, ini April, Mei, Juni dan seterusnya ya. September, Oktober, November, Desember. Nah, ini Desember. Di Desember itu saya desain menggunakan tarif pasal 17. Jadi teman-teman inputnya langsung di Desember aja. Nah, ini kan ada masa kerjanya nih. Income period atau periodenya, current dan yearly. Nah, di saat ini nih tiga nih otomatis. Jadi teman-teman ketika input angka di sini, ini saya hapus dulu ya. Saya coba hapus angkanya. Nah, dia defaultnya 2 ya. Otomatisnya 2 karena yang diisi hanya Januari dan November. Januari dan Februari. Ini saya besarin lagi dikit. Oke. Karena gaji yang diisi hanya Januari dan Februari, maka masa kerjanya terotomatis 2 ya. Roy juga 2. Tapi ketika kita isi yang Desembernya, Desember ini berarti Maret ya, Maret akhir. Nanti teman-teman bingung nih, ya, saya ngimpunnya di Desember. Bagaimana saya tahu kalau dia kerjanya terakhir Maret? Nggak usah khawatir. Ketika teman-teman nginput angka di sini, angka gross salary-nya, misal kita input 90 juta, sisa gaji di Maret. Nah, dia kan otomatis nih jadi Maret 3. Nah, berarti masa kerjanya adalah 3 bulan. Sama si Roy juga.
Ini masa kerjanya 2 bulan. Ketika kita isi angka di sini, semisal 8 juta gaji terakhirnya ya. Nah, maka dia otomatis berubah menjadi Maret 3. Nah, untuk PPh 21-nya, ini tadi saya isi manual ya. Saya hapus dulu angkanya karena pasti geser, berubah. Nah, ketika angka salary terakhir mereka di Maret 90 juta untuk Miyagi, 8 juta untuk Roy, maka PP 21 jangan menggunakan lagi TER, tapi menggunakan tarif pasal 17. Nah, angkanya dari mana? Kita nggak perlu pusing cari angkanya, karena angkanya udah otomatis terhitung di sini. Teman-teman bisa scroll ke samping, geser aja. Nah, ini adalah angka PPh tarif pasal 17. Jadi semua karyawan tadi, itu angka PPh-nya nanti adalah ini. Ya, di Desembernya ya. Tapi ini geser terus, berubah terus ini. Ketika Maret diisi, April diisi, Mei diisi, ini berubah. Sesuai tarif pasal 17 di Desember. Karena si Miyagi dan Roy tadi resign, maka kita harus pakai angka ini. Angkanya di copy aja. 38 juta ini di copy, lalu dipaste ke sini. Control value ya, pastenya biar rumusnya hilang. Sama si Roy juga. Roy yang ini. Ini harusnya kalau udah kita copy, dia di sini 0. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di kolom II ini, PPh tarif pasal 17 Desember, kalau ini udah 0 berarti udah bener, udah nihil ya. Secara setahunnya dia udah benar menggunakan tarif TER dan tarif pasal 17. Nah, jadi angka PPh-nya seperti ini. Teman-teman nggak perlu ngitung lagi manual, dia udah otomatis. Di Maret berarti si Miyagi yang ekspatriat tadi, dia masih terdapat kurang bayar sebesar 38 juta karena memang gajinya gede-gede dari awal bulan ya. Kalau gaji gede ini 95 juta, terus Februari dia 110 juta, itu biasa memang PPh 21 TER di Desember atau di akhir dia bekerja itu biasanya lebih kecil biasanya ya. Atau masih terhitung KB lah, KB. Tapi kalau untuk lokal dia enggak lokal enggak ya. Kenapa? Karena kan ekspatriat disetahunkan. Tetap 12 ini ya. Kalau ini manual ya. Ini manual ini 12 karena dia ekspatriat. Tapi kalau dia lokal, ini kita isi masa akhir dia kerja. Ya, teman-teman ini lupa saya isi. Berarti 3. Oke. Nah, ini berarti 3. Masa Maret kerjanya hanya 3 bulan. Si Roy. Tapi kalau saya ekspatriat kerjanya 3 bulan tapi dia disetahunkan karena dia ekspatriat. Nah, PPh terakhir yang tadi ya, di Desember di sini. Nah, ini adalah angka PPh-nya. PPh untuk bulan Maret. Di ujung udah pasti 0 ya, pastikan 0. Kalau belum 0 berarti masih salah. Ini 0, 0. Jadi angka PPh-nya udah benar. Nah, angka inilah yang teman-teman input nanti di DJP online-nya. Oke, bukan angka di Maret. Jadi teman-teman di Maret jangan hitung lagi menggunakan TER, tapi langsung menghitung menggunakan tarif pasal 17 dan harusnya PPh-nya adalah ini. Nah, case yang terjadi adalah di luar sana perusahaan itu biasa ngitungnya tetap di Maret. Maka di Maret itu pasti nanti muncul PPh. Contoh si ini tadi si Roy. Si Roy ketika kita input di Maret menggunakan TER, dia pasti masih muncul kurang bayar sekitar 700-an. Sementara kalau kita menggunakan tarif pasal 17, dia munculnya lebih bayar. 1.400.000 kelebihan potong. Jadi Januari Februari dipotong 700. Nah, itu terakumulasi 1.400-an. Nah, di Maret langsung di net off, kayak langsung berarti kelebihan potong gitu loh. Kelebihan bayar sebesar 1.400. Berarti di Maret itu harusnya Roy udah nggak ada PPh. Bahkan perusahaan harus mengembalikan PPh yang sudah dipotong dari Roy sebesar 1.400.000 ini. Jadi 1.400.000 ini kewajiban perusahaan mengembalikan ke Roy atau ke karyawan, dan perusahaan boleh mengkompensasikan atau boleh menggunakan lebih bayar ini untuk masa Maret. Jadi masa Maret nanti terhutangnya langsung mengurangi ini nih kelebihan potong si Roy tadi begitu ya. Jadi siklusnya begitu. Perusahaan wajib mengembalikan ke karyawan dan perusahaan bisa menggunakan atau bisa memakai lebih bayar ini untuk mengurangi PPh terhutang di masa Maret. Tapi kalau ekspatriat tadi masih KB ya, tinggal dibayar. Kenapa masih KB? Karena dia disetahunkan 12. Oke, gampang ya. Ini nanti saya coba cara lapor di SPT-nya atau di e-booknya seperti apa. Nanti kita buat tutorial selanjutnya. Nah, buat kalian yang mau menggunakan rumus Excel ini, menurut saya sangat
sangat mempermudah pekerjaan kalian lah dalam bulanan maupun tahunan, karena kan sudah setahun ini. Nanti proses rekonsiliasi dengan laporan keuangan udah lebih gampang lagi karena detail. Namanya siapa, per bulannya berapa, BPJS-nya berapa ya, PPh berapa, semuanya sudah terdetail dengan jelas. Nah, buat kalian yang mau software ini, silahkan klik link di deskripsi, ada link Sosiabas, silahkan langsung akses di situ. Teman-teman cukup investasi sebesar 299.000 sekali seumur hidup, teman-teman bisa menggunakan ini selama-lamanya. Bisa diperbanyak ya, mau berapa karyawan pun bisa. Ada format dipotong, ada format ditunjang. Nanti kalau kalian sudah investasi, kalian juga akan join di grup Melek Pajak ya. Grup di situ sudah sekitar 800 orang aktif. Itu semua orang pajak semua. Orang karyawan bagian urusan pajak, bahkan dosen juga ada di situ ya. Silakan klik link di bawah, link Sosiabas di deskripsi. Sekian dari saya, mungkin ada kata-kata yang salah yang terucap, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.